name above all names, King of kings and Lord of lords. Satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang menyucikan, satu nama yang membangkitkan hidup kami. Nama Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Kau layak disembah. Kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta tunduk pada nama-Mu Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga, Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan katakan Hosana. Hosana, Hosana. Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Sebab tidak ada nama lain selain nama Yesus, yang kepadanya setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Raja, Engkau adalah Tuhan segala Tuhan. Hosana, Hosana.
Shalom jemaat yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi ibadah online kita akan segera dimulai. Matikan notifikasi gadget Anda dan aktifkan mode hening agar dapat berkonsentrasi selama ibadah. Mari bersama keluarga meresponi pujian dan penyembahan. Siapkan hati untuk mendengarkan serta mencatat poin-poin kebenaran dari firman Tuhan yang disampaikan. Untuk persembahan, perpuluhan dan taburan lainnya dapat melalui rekening BCA berikut ini. Atas nama GBI Kasih Karunia Kota Mobagu. Untuk informasi lebih lanjut, jemaat dapat menghubungi melalui nomor berikut ini. Shalom Bapak Ibu, jemaat kekasih Tuhan dimanapun Anda berada. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk saat ini kita boleh beribadah kepada Tuhan walaupun terpisah dengan jarak dan tempat. Tapi kita percaya hari-hari ini Tuhan sedang melatih kita, mengajar kita, menuntun kehidupan saya dan saudara. Di saat seperti ini Tuhan mau ada kerinduan dari setiap hidup kita anak-anaknya untuk kita memberi waktu, memberi hidup kita, memberi kesempatan untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan walaupun kita tidak berkumpul di rumah Tuhan secara bersama-sama. Jadi saya mau katakan ini latihan yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Kesempatan yang Tuhan berikan buat saya dan saudara untuk kita bertindak, untuk kita mengatur waktu kita dari rumah kita masing-masing untuk kita beribadah kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan memperhatikan, Tuhan memperhitungkan semua yang kita lakukan. Walaupun kita ada di rumah kita masing-masing. Hari ini kita beribadah, kita merayakan peristiwa Yesus terangkat ke surga. Kurang lebih 2000 tahun yang lampau. Dan saya ingin mengajak saudara sama-sama kita ingin belajar firman Tuhan pagi hari ini. Dari Kisah Para Rasul pasal pertama. Kisah Rasul pasal yang pertama, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Saya akan bacakan ayat yang ke-6 mulai sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dalam awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Puji Tuhan, haleluya. Jadi saat Yesus mau berpisah dengan murid-muridnya, ya, ada pertanyaan dari murid-murid kepada Tuhan. Karena Tuhan mau meninggalkan mereka. Karena murid-murid yang adalah bagian daripada warga Israel,
masyarakat Israel pada waktu itu, mereka bertanya, Tuhan, maukah Engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Karena awal-awalnya orang banyak mengharapkan, menghendaki Yesus menjadi raja bagi umat Israel secara pemerintahan duniawi. Padahal bukan itu tujuan daripada Yesus hadir ke dalam dunia ini. Sehingga dicatat di dalam firman Allah ada orang-orang yang mau menghendaki Yesus menjadi raja Israel secara pemerintahan duniawi. Itu sebabnya ketika Yesus mau berpisah dengan mereka, mereka bertanya kapan Israel akan dipulihkan menjadi satu bangsa yang berdaulat seperti bangsa-bangsa lain. Karena waktu itu Israel dalam penjajahan kerajaan Romawi. Nah saudara, pertanyaan ini dijawab oleh Tuhan Yesus seperti yang kita baca dalam ayat ke-7. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi untuk pemulihan kerajaan Israel pada waktu itu, Tuhan bilang itu bukan urusan mereka. Itu kedaulatan Bapa di surga. Yang kita tahu bersama bahwa Israel pun merdeka menjadi bangsa yang berdaulat. Ya. Hampir sama dengan kedaulatan bangsa Indonesia. Ya. 1948 mereka menjadi satu bangsa yang berdaulat. Lama sekali saudaraku. Ya. Dan itu bukan itu yang menjadi pokok fokus daripada Yesus datang ke dalam dunia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika Yesus terangkat ke surga, Alkitab mencatat bahwa itu adalah bagian daripada satu kesatuan rencana Allah. Mulai dia datang ke dalam dunia, dia dari surga, ya, Filipi pasal yang kedua, dia dari surga melepaskan kesetaraan sebagai Tuhan, datang ke dalam dunia dan berwujud dalam wujud manusia, lahir sebagai manusia, hidup seperti manusia, dan dia mengalami proses kehidupan dan menggenapkan rencana Bapa selama dia ada di dalam dunia. Jadi dari Yesus lahir, kemudian dia mati, dia bangkit. Dan setelah itu menampakkan diri kurang lebih 40 hari kepada murid-muridnya. Dan dia naik ke surga. Jadi yang pertama dia lahir, yang kedua dia mati, yang ketiga dia bangkit, yang keempat dia naik ke surga. Ini adalah satu kesatuan daripada rencana Allah bagi kehidupan manusia yang akan digenapkan pada bagian yang kelima yang dikatakan oleh malaikat kepada murid-murid pada waktu itu, yang dikatakan di dalam ayat yang ke-11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Yesus yang terangkat naik ke surga akan datang dengan cara yang sama. Jika kita mempelajari firman Allah, kita akan menemukan bahwa benar Tuhan akan datang kembali. Ya, di mana di tempat dia
terangkat yang ada di Bukit Zaitun. Ya. Dia akan datang kembali, tapi Alkitab berkata waktu dia akan datang kembali, seluruh dunia akan mengalami satu keadaan yang luar biasa. Ya. Kedatangan kali yang kedua, dia akan datang seperti pencuri di malam hari. Tapi saya akan mulai dulu daripada Yesus terangkat ke surga. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Setelah dia lahir, dia mati, dia bangkit dan dia naik ke surga. Mari kita lihat catatan firman Allah apa yang dikatakan oleh Alkitab di dalam Ibrani pasal yang ke-9. Kita lihat apa yang dicatat oleh firman Tuhan. Ayat yang ke-24. Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Jelas Alkitab berkata Yesus masuk ke tempat kudus yang sebenarnya, yaitu surga, tempat kediaman Bapa, ke tempat dari sana dia pernah ada dan turun ke dalam dunia dan kembali lagi ke tempat semula, berhadapan dengan Bapa di surga, dan kita berkata untuk kepentingan kita manusia di dalam dunia ini. Saudara diberkati oleh Tuhan, Yesus lahir sampai dia naik ke surga itu hanya kurang lebih 3,5 tahun catatan firman Allah. Pelayanan dia dari Tuhan izinkan 30 tahun Yesus hidup dari lahir sampai dia menjadi dewasa, dan 3,5 tahun dia melayani dan dia terangkat ke surga. Jadi hanya 33,5 tahun kurang lebih Yesus ada di dalam dunia menjadi manusia dan dia kembali ke tempat semula. Dan kalau kita menghubungkan kebenaran firman Allah ayat yang ke-10 dan 11, dia naik dan dia akan datang kembali. Waktu ini sudah kurang lebih 2000 tahun, panjang sekali, ya, panjang sekali. Begitu banyak terjadi pergantian generasi dalam dunia ini selama kurun waktu 2000 tahun ini, saudaraku. Tapi Alkitab berkata Yesus naik ke surga, dia masuk ke dalam tempat kudus yang sebenarnya menghadap hadirat Bapa di surga. Tujuannya untuk kepentingan kita manusia. Bersyukurlah kita kepada Tuhan. Ya. Karena ternyata Yesus berhadapan, berjumpa dengan Bapa di surga untuk mengurus persoalan kita manusia di dalam dunia ini. Persoalan yang paling berat yang Yesus urus dalam hidup manusia, saya katakan paling berat, ya, ini bahasa saya. Persoalan yang paling utama yang Yesus harus selesaikan, ya, berhadapan dengan Bapa di surga, dia harus kerjakan di sana. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, firman Allah berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal.
Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Ini jaminan, garansi dari Tuhan Yesus buat kita manusia di kolong langit ini. Sebab dia pergi kepada Bapa di surga untuk menyediakan tempat bagi kita, umat manusia di dunia ini yang percaya dan yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya katakan yang percaya dan yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab kalau cuma percaya, banyak sekali orang percaya. Yesus adalah Tuhan. Bahkan bukan manusia, iblis pun percaya, dia tahu Yesus itu adalah Tuhan. Tapi Yesus menyediakan tempat bagi kita yang percaya dan yang hidup di dalam kehendak Tuhan. Dia pergi menyediakan tempat. Itulah yang Yesus lakukan di surga, berjumpa dengan Bapa untuk urusan kita, kepentingan kita manusia di kolong langit ini. Kenapa Yesus harus menyediakan tempat buat kita manusia di dunia ini, saudara? Karena dunia ini bukan tempat tinggal kita untuk selama-lamanya. Bumi yang kita tinggali ini ada kurun waktu, ya. Ada batas waktu, ada limit waktunya. Sampai pada waktunya Tuhan, bumi ini akan dihanguskan. Kata firman Allah akan digulung seperti ikan, akan hilang lenyap. Tapi sebelum bumi ini hilang lenyap, ya, Tuhan akan datang menjemput orang-orang salehnya untuk dibawa ke surga, berjumpa dengan Bapa di surga. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dia pergi untuk menyediakan tempat. Saya mau katakan pagi hari ini, pastikan bahwa setiap kita sudah memiliki garansi kita punya tempat di surga yang kekal. Kalau kita punya tempat di surga yang kekal, saya mau katakan bahwa kita tidak perlu khawatir tentang hidup di dunia ini. Karena yang paling utama adalah kehidupan kekal. Itu persoalan utama dalam hidup manusia. Bahwa Yesus pergi menyediakan tempat bagi manusia, dan kalau tempat itu sudah selesai, dia katakan, telah menyediakan tempat, dia akan datang kembali. Yang dikatakan oleh dua malaikat kepada murid-muridnya, sama seperti kamu lihat dia naik, dia akan datang kembali. Tapi yang menjadi persoalan, menjadi pertanyaan, bagaimana tempat itu akan terselesai? Ya. Dalam keyakinan iman kita orang percaya, ya, saudara yang diberkati oleh Tuhan, bahwa Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Tetapi tempat yang disediakan Tuhan itu harus kita yang membuat bangunan rumah kita, harus kita mengisi barang-barang di dalamnya. Kalau saya pakai gambaran rumah dan semua perabot di dalamnya, karena Yesus berkata, kumpulkanlah harta di surga. Harta itu berbicara tempat, barang yang akan kita pergunakan nanti, nikmati nanti, saudaraku.
Mungkin kepada beberapa orang ini agak membingungkan apa maksud bahwa kita yang harus mengerjakan. Artinya Bapak Ibu, kehidupan kita di dalam dunia ini, kita harus bekerja melakukan hidup ini seperti apa yang firman Allah katakan, dan itu bagaikan kita sedang membangun tempat tinggal kita di surga. Lahannya disediakan oleh Tuhan, tapi kita yang harus membangun kehidupan rumah rohani kita di surga nanti. Tapi saya ingin saudara kita akan melihat sebelum lebih jauh dari pernyataan Tuhan ini, menarik untuk kita pelajari pagi hari ini. Untuk supaya setiap orang bisa sampai ke tempat yang disediakan oleh Tuhan Yesus. Dalam Yohanes pasal 14 ini, saya baca lanjut dari ayat yang keempat. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Itu kata Tuhan kepada murid-muridnya. Tapi ayat yang kelima, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ini Thomas ini, dia pakai logika dia. Mengukur, mendengar perkataan-perkataan Tuhan itu secara ukuran logika dia. Bagaimana kami bisa pergi ke situ? Dia pikir jalan mana yang harus kami lalui? Dan ia ada begitu banyak manusia yang mengukur tentang kebenaran firman Allah dengan ukuran-ukuran manusia. Di sisi yang lain, bisa dimengerti. Tapi dalam hal tentang jalan yang Yesus katakan kepada mereka, dan kamu tahu jalan itu bukan jalan yang dibuat oleh manusia. Itu sebabnya Yesus berkata dalam ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, kepada Thomas maksudnya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara diberkati oleh Tuhan, Yesus menyediakan tempat buat setiap manusia. Maka saya katakan bagi yang percaya dan hidup di dalam kehendak Tuhan. Sekali lagi saya mau tekankan, kalau hanya percaya, semua yang namanya orang Kristen berKTP Kristen percaya Yesus itu adalah Tuhan. Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah kepercayaan itu disertai dengan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Itu menjadi perenungan dalam hidup kita. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan, tidak ada jalan lain yang Yesus katakan kepada Thomas selain dirinya sendiri yang adalah Yesus jalan dan kebenaran dan hidup, yang dia katakan tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa, bisa ikut bersama-sama dengan dia pergi kepada tempat di mana Bapa berada jika tidak melalui Yesus. Artinya kalau kita belajar firman Allah, jika tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang percaya kepada Yesus. Sebab jika tidak percaya, kata firman Allah, telah tersedia penghukuman. Saya mau katakan pagi hari ini, satu kesatuan daripada kita memperingati Yesus terangkat ke surga itu tidak terlepas daripada Yesus datang ke dalam dunia, turun dari surga, dan dia datang memberitahukan jalan untuk manusia bisa sampai ke surga. Itulah kepentingan manusia di kolong langit ini.
Karena manusia di dalam dunia ini, kata firman Allah, kita hanya pendatang, kita hanya perantau, kita hanya sementara. Dunia ini bukan tempat tinggal yang kekal buat manusia. Halo Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan. Selama kita ada dalam dunia, diizinkan oleh Tuhan untuk kita hidup di dalam dunia ini. Di generasi kita ini, yang kata firman Allah, jika kita hidup paling lama 70 tahun, kalau kita diberikan bonus oleh Tuhan 80 tahun, lebih daripada itu kesengsaraan. Tapi surga, kediaman kekal, tinggal kekal buat selama-lamanya. Kalau saya mau tanya, saudara mau pilih yang mana? Mau menikmati dunia dan segalanya selama ada dalam dunia? Atau kita mau tinggal kekal bersama dengan Bapa di surga. Yang jalannya tidak ada cara lain. Hanya melalui Yesus Kristus Tuhan. Saya percaya, saya tahu. Ada begitu banyak orang yang belum bisa menerima. Bahwa Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Itu pilihan. Bagi manusia. Karena di bawah kolong langit ini, yang hari ini jumlah manusia itu 7 miliar lebih, tidak semua mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi bagi kita yang percaya bahwa Dia adalah satu-satunya, yang kata firman Allah, Kisah Rasul pasal yang keempat ayat ke-12 berkata, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia dapat diselamatkan selain hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Alkitab berkata dalam Kisah Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12. Saya bacakan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia Yesus Kristus Tuhan. Itu sebabnya ada ungkapan orang berkata, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak. Tetapi juru selamat hanya satu. Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Bagi kita yang percaya. Inilah alasan Yesus kembali ke surga. Menyediakan tempat bagi yang percaya. Jadi dia berhadapan dengan Bapa untuk kepentingan kita. Kepentingan kita. Masalah kita, urusan kita yang paling utama adalah bagaimana kita harus berpindah dari dunia sementara kepada kehidupan yang kekal. Oleh karena itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, lewat kesempatan hari ini di saat kita beribadah kepada Tuhan, kita diingatkan kembali oleh firman Allah. Dunia ini hanya sementara. Ya. Bahkan keadaan hari-hari ini yang kita sedang alami di dunia ini pun hanya sementara. Jika dibandingkan dengan persoalan manusia yang paling utama, di mana manusia hidup di dalam dosa, di dalam dunia ini, sehingga Yesus harus datang, menolong manusia, mengeluarkan manusia dari dalam dosa, dan mengembalikan manusia kepada kehendak Tuhan, kehendak Bapa di surga. Jika dibandingkan, tidak ada bandingnya, tidak sebanding dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi di dalam dunia ini. Itu sebabnya Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau Paulus hidup di dalam dunia ini, dia hidup untuk Tuhan. Dan jika dia mati, itu adalah keuntungan. Karena kematian buat Paulus itu bukan penderitaan. Itu perpindahan dari
yang sementara di dunia ini kepada yang kekal. Sehingga Paulus menyaksikan kepada anak rohaninya dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-8. Saya bacakan firman Tuhan 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8. Firman Allah berkata, saya baca mulai ayat yang ke-6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ayat yang ke-8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Haleluya. Paulus sudah mengalami garansi daripada Tuhan. Jaminan. Telah tersedia mahkota dari apa yang dia lakukan dalam dunia ini. Yang Paulus akan terima pernyataan Tuhan, baik sekali perbuatanmu hai hambaku yang baik dan setia. Terimalah kebahagiaan. Tetapi bukan hanya kepada Paulus, tapi kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Hanya kepada orang yang merindukan kedatangan Tuhan. Yang dikatakan oleh kedua malaikat kepada murid-murid Tuhan Yesus. Ketika Yesus mau terangkat ke surga, dia akan datang pada kali yang kedua. Dan bagi setiap orang yang merindukan kedatangannya, jaminan sudah tersedia. Saya katakan tadi Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan bahwa dari Yesus lahir sampai dia terangkat ke surga itu hanya kurun waktu 33,5 tahun. Tapi dari Yesus terangkat ke surga sampai hari ini sudah kurang lebih 2000 tahun. Perjalanan waktu sudah berganti generasi kepada generasi. Tetapi firman Allah memberikan kepastian bahwa Yesus akan datang pada kali yang kedua. Dikatakan tadi dalam Yohanes pasal yang ke-14. Jika sudah selesai yang diatur, yang disediakan, maka dia akan datang kembali. Kita bersyukur kepada Tuhan, saya dan saudara yang hidup hari ini, yang percaya kepada Tuhan. Di tengah kita sedang menanggung beban dan pergumulan dalam hidup ini. Ketika Yesus terangkat ke surga, dia berkata, aku tidak meninggalkan kamu sendiri. Aku memberikan seorang penolong yang lain. Dan penolong itu akan menyertai kita. Tinggal bersama dengan kita. Ya. Menuntun kehidupan kita. Menyertai kehidupan kita. Kita tahu, yaitu Roh Kudus yang diberikan Bapa kepada kita, orang percaya, gereja Tuhan. Yang hari-hari ini, saya mau katakan saudaraku, Roh Kuduslah kekuatan dalam hidup saya dan saudara. Yang akan menuntun saya dan saudara. Yang akan menolong saya dan saudara. Yang akan menjaga, menyertai kita. Jika Tuhan berkenan sampai dia datang pada kali yang kedua. Kita masih ada di dalam dunia ini. Kita akan diubahkan. Untuk kita terangkat. Jumpa dengan Tuhan di angkasa. Jadi kepentingan saya dan saudara di dalam dunia ini, Yesus pergi menyediakan tempat buat saya dan saudara, dan dia memberikan seorang penolong untuk menolong kita manusia yang percaya kepada Tuhan, yang hidup di dalam kebenaran firman Allah. Roh Kudus akan datang menolong setiap hidup saya dan saudara. Saya mau katakan kepada kita saat ini, beri ruang
beri kesempatan Roh Kudus menuntun setiap hidup saya dan saudara hari-hari ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Penting sekali buat kita gereja Tuhan di akhir zaman ini. Untuk kita memberi kesempatan, bahkan kita meminta kepada Tuhan. Supaya Roh Kudus menolong, menyertai kehidupan kita. Ada satu pujian yang berkata, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri. Sebab kondisi hari-hari ini bagi kita umat manusia, mau jujur kita mau katakan bahwa kita tidak mampu menghadapi hidup ini jika kita tidak meminta pertolongan daripada Tuhan. Tapi berita baik hari ini buat kita semua. Di kalangan gereja-gereja tertentu ada tradisi menjadi kebiasaan, bahkan kerinduan. Setelah Yesus terangkat ke surga, belajar, mengikuti, melihat apa yang dilakukan oleh murid-murid di zaman Tuhan Yesus terangkat ke surga. Mereka berdoa malam demi malam, hari demi hari, menantikan pencurahan Roh Kudus dalam hidup mereka. Dan itu yang Yesus katakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Haleluya. Rindu kita hari-hari ini. Sementara kita menantikan kedatangan Tuhan di kali yang kedua. Setiap kita orang percaya gereja Tuhan harus memiliki kuasa daripada Tuhan. Kita menjadi gereja umat Tuhan yang berkemenangan dalam hidup ini. Kuasa yang memampukan kita untuk hidup di dalam kebenaran firman Allah. Jika kita hidup oleh karena manusia kita, oleh karena kedagingan kita, kita tidak bisa hidup di dalam kehendak Allah. Tapi kita harus hidup di dalam pimpinan tuntunan Roh Kudus. Saya berdoa supaya kita semua bisa Tuhan bawa kepada kerinduan Tuhan. Lewat hari ini kita beribadah. Kita memperingati Yesus terangkat ke surga. Yang Alkitab katakan dia akan datang pada kali yang kedua. Jadi waktu dia terangkat ke surga, dia jumpa dengan Bapa di surga, dia menyediakan tempat buat kita, ya. Dan selama masa penantian ini, dia mengutus, memberikan seorang penolong. Dan saya dan saudara ada di hari-hari terakhir ini. Kalau saya boleh katakan, pengertian waktu sekarang ini, kita sudah berada di penghujung waktu di mana kita menantikan kedatangan Tuhan di kali yang kedua. Mungkin waktu ini bagaikan dalam pertandingan sepak bola ini injury time. Waktu terakhir yang masih diberi kesempatan buat saya dan saudara. Karena jika kita melihat kebenaran firman Allah, benar kata firman Tuhan. Tidak lama lagi Tuhan akan datang pada kali yang kedua. Menurut waktu Tuhan. Tuhan hanya memberikan pesan buat kita berjaga-jaga dalam hidup ini. Tapi saya berdoa supaya selama kita ada di generasi kita sekarang ini menantikan, merindukan kedatangannya di kali yang kedua yang dikatakan oleh dua malaikat kepada murid-murid Tuhan. Hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup kita dituntun oleh Roh Kudus. Kita tidak hidup dalam kedagingan kita. Tapi kita dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus. Benar-benar kita menjadi gereja Tuhan yang hidup dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan.